Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal penilaian akhir tahun 2 tahun lalu, tahun 2019. Langsung saja kita mulai dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia KD 3.3. Bacalah teks bacaan berikut. Energi panas dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Kita lihat soalnya. Gambarnya. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas adalah titik. Jadi dari A, B, C, D mana yang ada dalam bacaan di atas tadi? Jawabannya adalah B. Energi panas dapat menghangatkan bumi. Bacaan untuk mengerjakan soal nomor 2 dan 3. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. 2. Kata kunci yang terdapat pada paragraf di atas adalah titik-titik. Jadi kata kunci itu apa yang dibahas dalam ini, ya. Jadi yang dibahas dalam ini tentang apa? Jawabannya adalah D. Lingkungan alam. Nomor 3. Mengapa lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup? Ya, ini tinggal kamu cari jawabannya di teks tadi, ya. Jawabannya adalah B, ya, karena menyediakan semua makhluk hidup. Ini jawabannya B. Bisa kalian lihat di teks bacaan atasnya tadi. Kita lihat nomor 4. Hampir setiap rumah mempunyai termos. Termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tahan lama. Karena susunan badan termos, bagian dalam terdiri dari 2 lapisan kaca dan di antara 2 lapisan tersebut terdapat ruang vakum. Ruang vakum itu maksudnya ruang yang kosong, ya. Ruang kosong. Sehingga panas air dipantulkan kembali. Pada bagian penutup termos biasanya terbuat dari gabus atau plastik yang bersifat tidak menghantar panas. Kalimat pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas adalah titik-titik. Dari A, B, C, D mana yang sesuai dengan bacaan ini? Ya, jawabannya adalah yang C, ya. Apa kegunaan termos? Ini ya, termos digunakan untuk dan seterusnya. 5. Berikut yang tidak termasuk bagian dari teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang rangkaian peristiwa atau berdasarkan fakta. Yang tidak termasuk bagian teks eksplanasi adalah yang A, ya, daftar pustaka. Tidak perlu menggunakan daftar pustaka. Romawi 2. Bacaan di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 2, ya. Kita lihat kalimat bacaannya dulu. Lingkungan alam terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Antar komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi satu sama lain. Pertanyaan nomor 1. Kalimat utama paragraf di atas adalah titik-titik, ya. Kalimat utama itu berisi ide pokok bacaan. Jadi kalimat yang berisi ide pokok bacaan. Jadi kamu harus mencari ide pokoknya terlebih dahulu, kemudian kalian akan menemukan kalimat utamanya. Kalimat yang memuat inti dari pembahasan adalah kalimat yang ini pertama, ya. Ini jadi jawabannya nomor 1. Lingkungan alam terdiri dari komponen biotik dan abiotik. 1. Kemudian nomor 2, ide pokok paragraf di atas yaitu titik-titik. Nah, tadi ya, ide pokok berarti terdapat di sini. Yaitu tentang apa? Tentang komponen lingkungan alam. Jawabannya komponen lingkungan alam.
3. Teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan disebut titik-titik. Disebut teks non-fiksi. Teks non-fiksi. 4. Dalam satu kalimat utama terdapat satu titik-titik. Tadi di nomor 1 tadi ya, dalam satu kalimat utama itu terdapat satu ide pokok. Nomor 5. Informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat daripada teks aslinya disebut titik-titik. Disebut apa? Ya, ringkasan atau rangkuman juga boleh ya. Ringkasan atau rangkuman juga boleh. Bacaan untuk soal nomor 6 dan 7. Penerapan sikap tanggung jawab sebagai warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Tentunya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Nomor 6. Kata kunci paragraf di atas adalah, tadi sudah disampaikan, kata kunci itu berarti kata yang menjadi pokok pembahasan di sini di bacaan. Jawabannya adalah tanggung jawab. 7. Isi paragraf tersebut yaitu titik-titik ya. Bacaan di atas, paragraf di atas isinya tentang penerapan sikap tanggung jawab. 8. Pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya disebut titik-titik. Disebut dengan kesimpulan. 9. Untuk mendapatkan informasi dari suatu teks, kita harus membaca secara titik-titik ya, membaca secara intensif ya, membaca dengan cermat, dengan hati-hati, dengan teliti. 10. Titik-titik panas matahari dapat sampai ke bumi. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat pertanyaan di atas adalah ya, kalimat tanya yang tepat adalah bagaimana. Dan nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya. Satu lagi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena atau kejadian ya, fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya. Nomor 2. Sebutkan bagian-bagian teks eksplanasi. Ya, bagian-bagian teks eksplanasi ada pernyataan umum atau pembuka, kemudian isi dan penutup. 3. Bacaan untuk bacaan soal nomor 3 sampai 5. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas pada benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. 3. Tuliskan informasi penting yang terdapat dalam paragraf di atas ya. Jadi informasi penting apa saja yang ada di paragraf ini? Misalkan suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Kemudian yang lainnya, suhu menunjukkan tingkat energi panas suatu benda. Itu contoh informasi penting yang ada di sini ya. Bisa yang lainnya ya, atau misalkan
ini. Kalorimeter adalah satuan panas. Ya, ya. Misalkan kalorimeter adalah alat untuk mengukur suhu, ya, satuan panas. Nomor 4, tuliskan kalimat utama dari paragraf tersebut. Ya, kalimat utama, jadi apa yang dibahas di sini, yaitu kalimat utamanya terletak di kalimat ke-1 ini. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nomor 5, tuliskan kesimpulan paragraf di atas. Ya, kesimpulannya adalah apa? Ya, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Itu kesimpulannya. Selanjutnya kita lanjutkan KD 3.5 ya. Yuk, kita perhatikan. Bacalah bacaan di bawah ini untuk menjawab soal pertanyaan nomor 1 dan 2. Pada masa penjajahan di Eropa, ada satu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak negara jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba mencari negara jajahan sebanyak-banyaknya. Kita lihat. Nomor 1. Pada masa penjajahan Eropa, apa yang menyebabkan negara dianggap jaya? Ya, di atas bisa kamu cari. Jawabannya adalah itu negara jajahan. B. Ya. Mengapa negara Eropa berlomba mencari negara jajahan? Bacaan tadi disampaikan apa? A. Agar dianggap jaya. Bacalah bacaan di bawah ini untuk menjawab soal nomor pertanyaan nomor 3. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sebanyak 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun. 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Nomor 3. Siapa yang membuat sistem tanam paksa? Ya, di atas jawabannya ada ya, C, yaitu Johannes van den Bos. 4. Tahun berapakah sistem tanam paksa dilakukan? Di atas sudah ada, yaitu tahun D, 1830. Siapa yang menerima hasil rempah-rempah? Ya, jawabannya adalah yang D ya, pemerintah Belanda. Di bacaan ini sudah ada, biar kalian cari. Nomor 2. Bacalah bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Nomor 1. Mengapa sistem tanam paksa dihapus oleh Belanda? Ya, di bacaan sudah disampaikan, yaitu karena banyak penentangan. Aksi penentangan ya, karena banyak penentangan. Jawabannya nomor 2. Siapakah tokoh dari Belanda yang menentang sistem tanam paksa? Ini ya, Douwe Dekker atau nama samarannya Multatuli. 3. Siapakah nama samaran Douwe Dekker saat menentang sistem tanam paksa? Ini tadi ya, yaitu Multatuli. Namanya Multatuli.
3. Bagaimana cara menggunakan kamus bahasa Indonesia yang tepat untuk mencari kata penjajah? Nah, ini sama seperti ketika kalian menggunakan kamus bahasa Inggris ya. Yang pertama, kamu buka kamus dan cari halaman dengan huruf berawalan P. Satu lagi, buka kamus dan cari halaman huruf yang berawalan P. Kemudian kalian cari kata penjajah. Jadi yang pertama cari yang halamannya P, kemudian kamu cari arti kata penjajah. 3. Buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan di atas. Jadi kamu buat pertanyaan 3 ya, 3, dan jawabannya ada di sini. Misalkan nomor 1. Oh, ini bacaannya tadi ya, belum kita baca ini. Ya, langsung saja ya. Nomor 1 misalkan pertanyaannya, kapan teks proklamasi dikumandangkan? Ini ada di sini jawabannya. Satu lagi ya. Pertanyaan pertama misalkan, kapan teks proklamasi dikumandangkan? Pertanyaan pertama. Yang kedua, kamu mau buat pertanyaan dengan jawaban ini di rumah Insinyur Soekarno. Maka kamu bisa membuat pertanyaan apa? Di mana tempat persiapan pembacaan teks proklamasi? Pertanyaan yang ketiga, ya, kamu ingin membuat pertanyaan, jawabannya ini ya, pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Maka pertanyaannya adalah, siapakah yang membaca teks proklamasi? Ya, jadi intinya kamu buat 3 pertanyaan, jawabannya harus ada di teks bacaan ini. Boleh seperti yang saya sebutkan tadi, boleh yang lainnya. Selanjutnya, nah ini kita lanjutkan KD 3.9. Masuk saja. Surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan disebut titik-titik. Ya, jawabannya adalah undangan resmi. Undangan resmi. 2. Tujuan surat undangan dibuat singkat, padat dan jelas adalah agar titik-titik, agar C ya, segera mengerti isinya. 3. Bagian surat resmi yang berada paling atas dinamakan dalam surat resmi ya, misalkan di surat dari sekolahan itu ya, dari SDIT itu paling atas itu ada yang namanya ya B, kepala surat, atau istilahnya kop surat. B jawabannya. 4. Surat undangan ulang tahun merupakan contoh dari surat undangan titik-titik. Surat undangan ulang tahun itu adalah surat undangan tidak resmi. Iya, karena dibuat oleh perseorangan. Kalau surat undangan resmi itu dibuat oleh instansi atau lembaga, contohnya sekolah. Tapi kalau surat undangan tidak resmi itu dibuat oleh perseorangan. Ini contohnya surat undangan ulang tahun ini. 5. Kepada teman-teman SD Sukaseni, ayo hadiri pentas seni kreatif anak negeri. Dari contoh kalimat di atas digunakan untuk surat undangan titik-titik. Surat undangan apa? Ya, tidak resmi. Tidak resmi. Kenapa menggunakan kata-kata yang tidak resmi? Ini contohnya ayo. Ayo. Kata-kata tidak resmi. Jawabannya D, tidak resmi. Nomor 1, Romawi 2. Tanda tangan dan nama terang berada di bagian titik-titik surat. Ya, biasanya kalau kalian melihat surat itu tanda tangan dan pembuat suratnya itu ada di bawah surat, bagian bawah surat. 2. Surat yang ditujukan dari seseorang ke temannya merupakan contoh surat tidak resmi. Jadi untuk kepentingan pribadi saja, dibuat oleh perseorangan. Contoh surat tidak resmi. 3. Surat undangan yang mengatasnamakan perorangan ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan maupun instansi atau organisasi disebut undangan setengah resmi. Jadi dibuat orang untuk orang atau untuk instansi itu setengah resmi.
lihat nomor 1 Romawi 2, sebutkan bagian-bagian surat undangan tidak resmi di atas nomor 1, 2, dan 3. Kalian diminta menyebutkan 1, 2, dan 3 ya. Nah, nomor 1 ini itu adalah tempat, tanggal, tempat dan tanggal penulisan surat. Nomor 1 ya, tempat dan tanggal penulisan surat. Nomor 2 itu adalah alamat surat. Nomor 2 adalah alamat surat. Jadi untuk siapa surat ini ditujukan. Yang ketiga adalah salam pembuka. Salam pembuka ya. Itu nomor 1 dan 3. Kalau yang lainnya nomor 4, 5 ini adalah isinya. 4 dan 5 itu isi. Nomor 6 adalah penutup ya, penutup. Nomor 7 adalah salam penutup. 8 tanda tangan. 9 adalah nama pembuat suratnya. Nomor 2 berikan berikan 3 jenis surat undangan yang kamu ketahui ya. Misalkan apa? 1. Surat undangan resmi. 2. Surat undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Berikutnya KD 3.8 ya. Nomor 1, teks yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata. Oh, berarti sesuai kenyataan disebut titik-titik ya. B. Non fiksi ya, sesuai kenyataan. Nomor 2 misalkan dulu. Nomor 2, teks bacaan dibedakan menjadi teks fiksi dan non fiksi. Teks non fiksi dibuat berdasarkan tadi ya, D. Fakta atau berdasarkan kenyataan. D jawabannya. Nomor 3, tuturan yang berisi tentang terjadinya suatu peristiwa disebut dengan titik-titik. Disebut dengan C. Cerita. 4, untuk mendapatkan informasi yang cepat dari sebuah teks dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Dengan cara B. Membaca memindai atau membaca scanning. B jawabannya, membaca sekilas. Nomor 5, perhatikan teks di bawah ini. Musim panen telah tiba. Para petani bergembira karena tahun ini tidak banyak hama yang menyerang tanaman padinya. Mereka bahagia sekali karena melihat tanaman padi yang kuning dan siap panen. Mereka bersama-sama menanam padi. Peristiwa dalam teks tersebut adalah titik-titik. Adalah apa? Musim panen telah tiba. Dan nomor 6, unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita antara lain titik-titik ya. Dalam cerita itu ada apa saja? Yang pertama ada tema, kemudian tokoh, alur, amanat, latar, sudut pandang. Satu lagi, tema, kemudian tokoh, alur, amanat, latar, dan sudut pandang. 7. Bacalah teks di bawah ini. Perilaku boros dalam mengkonsumsi listrik harus diakhiri agar laju konsumsi listrik dapat diredam. Harga energi yang melonjak ke pasar global telah membengkakkan subsidi listrik yang harus disediakan negara. Pemborosan listrik termasuk perbuatan tidak terpuji. Peristiwa dalam bacaan di atas adalah 7. Ya, di sini ada peristiwa perilaku boros dalam mengkonsumsi listrik harus diakhiri. Peristiwa atau perilaku boros konsumsi listrik harus diakhiri. 8. Peta pikiran dapat mengubah informasi menjadi titik-titik. Peta pikiran, gambar yang di panah-panah itu ya, yang biasanya kalian buat itu mengubah informasi menjadi pengetahuan bisa ya, wawasan juga bisa. 9. Rekaman peristiwa yang pernah terjadi disebut titik-titik. Disebut urutan peristiwa.
peristiwa. 10. Dalam sebuah cerita terdapat jalannya cerita yang disebut titik-titik, disebut alur. Alur jalan cerita itu namanya alur. 11. Bacalah teks di bawah ini. Pagi ini udara masih sejuk, daun-daun masih basah dan dengan embun. Beberapa warga desa membawa tempayan mereka menuju sumber air yang berada di lereng gunung. Indahnya pemandangan membuat perjalanan mereka terasa dekat dan menyenangkan. 11. Pertanyaannya, latar tempat yang terdapat pada penggalan teks di atas adalah ditanyakan tempat terjadinya cerita ini. Ya, jawabannya adalah lereng gunung. Dan ditanyakan latar tempat, berarti peristiwanya ini kejadiannya di mana? Yaitu di lereng gunung. 12. Cerita sejarah, laporan penelitian, dan karangan ilmiah termasuk ke dalam teks ya non-fiksi. Non-fiksi ya. Karena ini semua dibuat berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan, maka disebut dengan teks non-fiksi. 13. Suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, dan informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien disebut peta pikiran. Peta pikiran. 14. Bahasa denotatif. Denotatif itu bahasa yang maknanya sebenarnya ya, makna sebenarnya. Biasanya digunakan pada teks titik-titik, teks non-fiksi. Non-fiksi. 15. Membuat peta pikiran dari sebuah bacaan akan memudahkan dalam memperoleh titik-titik ya, untuk memperoleh informasi. Lanjutkan Romawi 3. Jelaskan yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Tadi teks non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Satu lagi, teks non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta. 17. Sebutkan 3 contoh karangan non-fiksi. Di soal di atasnya tadi ada ya. Tadi ya, 3 contoh karangan non-fiksi. Ya, misalkan apa? Laporan wawancara, kemudian teks sejarah, kemudian biografi, laporan pengamatan. Itu contoh karangan non-fiksi. Saya ulangi ya, misalkan laporan wawancara, laporan pengamatan, biografi, teks sejarah. Itu contohnya. 18. Apa perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi? Ya, perbedaannya, kalau teks fiksi dibuat berdasarkan khayalan atau tidak nyata. Kalau teks non-fiksi itu teks yang dibuat berdasarkan kenyataan. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 19 dan 20. Silakan kalian baca teksnya ya. Langsung saja kita jawab pertanyaannya. Di mana daerah yang mengalami kekeringan sehingga warganya harus mengantri air bersih? Tinggal kalian cari di atas ini jawabannya, yaitu di warga desa Banteng, Kecamatan Karanganyar, Ngawi. Ya. Ini mana tadi warga desa Banteng. Ini warga desa Banteng, Kecamatan Karanganyar, Ngawi. 20. Bagaimana perasaan warga saat menerima bantuan air bersih? Ya, mereka mengaku senang dan atau bisa menikmati air bersih. Ya, mereka mengaku senang. Kita lanjutkan bahasa Indonesia KD 3.4. Nomor 1.
iklan yang berisi pesan-pesan sosial dan ajakan untuk peduli terhadap masalah sosial disebut dengan ya iklan layanan masyarakat. Contohnya iklan mengajak menggunakan masker, iklan untuk mentaati protokol kesehatan, itu contoh iklan layanan masyarakat. Ya, harus kita besarkan dulu. Ya, perhatikan iklan di bawah ini. Ini ada iklan ya. Iklan tersebut menawarkan barang berupa apa? Ya, berupa deterjen cair. Bisa kalian lihat iklannya. Perhatikan iklan berikut. Informasi penting yang sesuai dengan iklan tersebut adalah titik-titik. Dari A, B, C, D, mana yang sesuai dengan iklan adalah yang A. 4. Perhatikan iklan di bawah ini. Iklan tersebut mengandung unsur titik-titik. Ini iklan media cetak ya. Iklan media cetak itu hanya mengandung unsur gambar dan teks. B ya, gambar dan teks. 5. Berikut ini yang termasuk iklan pengumuman. Jadi pengumuman ya, mengumumkan sesuatu. Berarti yang C, iklan duka cita. 6. Perhatikan iklan berikut. Berdasarkan tujuannya, iklan tersebut merupakan iklan titik-titik. Nah, ini iklan layanan masyarakat. Sebenarnya sudah pernah kita bahas di aktivitas siswa ya. Tinggal mengingat-ingat lagi. 7. Pemberitahuan tentang penyelenggaraan suatu kegiatan termasuk jenis iklan pengumuman. 8. Kalimat yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca iklan disebut kalimat titik-titik. Ya, jawabannya adalah kalimat persuasif. 9. Iklan yang hanya menggunakan gambar dan teks dalam penyampaiannya disebut iklan media titik-titik. Ya, media cetak. Jawabannya hanya ada gambar dan tulisan saja. 10. Perhatikan iklan berikut. Keunggulan depot air isi ulang Aquada adalah keunggulannya adalah diproses secara higienis. Diproses secara higienis. Ini tulisannya nggak kelihatan ini ya, tapi ada di sini tulisannya. 11. Perhatikan iklan di bawah ini. Berdasarkan isinya, iklan tersebut merupakan jenis iklan apa? Ya, jenis iklan penawaran. Barang. 12. Iklan kecil atau singkat yang berisi penawaran atau informasi tentang suatu yang terdiri atas beberapa baris disebut iklan ya, karena bentuknya baris, iklan baris. 13. Unsur yang ada dalam iklan elektronik tersebut adalah titik-titik. Ini ya, ini iklan di komputer ya. Nah, karena iklan di komputer maka unsur yang ada dalam iklan ini adalah yang pertama suara, kemudian gambar dan gerak. Suara, gambar dan gerak ya, ada suaranya, ada gambarnya, kemudian bergerak. 14. Menyarankan orang untuk membeli barang yang diiklankan merupakan tujuan dari iklan niaga. 15. Iklan dibuat semenarik mungkin agar titik-titik. Agar apa? Menarik pembeli. Menarik pembeli ya. Romawi, bentar Ustaz kecilkan dulu. Ini Romawi C ya. Romawi C. Sebutkan 5 unsur sebuah iklan ya. Unsur iklan kalian diminta menyebutkan 5. Ini di aktivitas siswa ada kalau kalian cari ya. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, gambar yang menarik. Yang ketiga, kalimat iklan. Yang keempat, keunggulan produk. Yang kelima, harga produk. Kemudian yang berikutnya, alamat pengiklan. Ya, saya ulangi. Nama produk, gambar produk, kalimat iklan, keunggulan produk, harga produk, dan alamat pengiklan. Itu
itu yang harus ada dalam iklan ya, unsur iklan. 17. Setiap iklan mempunyai kesimpulan. Kesimpulan iklan berisi intisari dari iklan yang ditampilkan. Tuliskan 3 langkah untuk menyimpulkan isi iklan. Yang pertama, membaca atau mengamati iklan. Membaca atau mengamati iklan. Yang kedua, menemukan informasi penting iklan. Yang pertama tadi membaca atau mengamati iklan. Yang kedua, menemukan informasi dalam iklan. Yang ketiga, menyusun pernyataan berdasarkan informasi penting tersebut. 18. Iklan dibuat untuk menarik perhatian masyarakat. Sebutkan 3 ciri bahasa yang baik agar iklan dalam media cetak dapat menarik perhatian masyarakat. 3 ciri bahasa yang baik ya dalam iklan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang pertama, menggunakan bahasa singkat dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang menarik. Yang ketiga, bersifat jujur. Itu. Nomor 20, terakhir. Perhatikan iklan berikut. Apa informasi penting yang sesuai dengan iklan di samping? Informasi penting ada dalam iklan ini adalah minyak goreng kelentik terbukti unggul dari segi kelezatan dan kesehatan. Satu lagi, minyak goreng kelentik unggul dari segi kelezatan dan kesehatan. Baik, itu untuk pembahasan muatan pelajaran PI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.